Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ilahi dari kelas 11 OTKP 2. Saya ingin membahas tentang bab 1, memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Keberadaan administrasi sarana dan prasarana dalam sebuah instansi, baik pemerintahan maupun swasta, merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. 1. Pengertian administrasi. Menurut Georgi Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan, perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu pengertian arti luas dan arti sempit. Kalau misalkan arti luas, proses kerja antara beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Kalau misalkan administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, pengarsipan. Berikut merupakan ruang lingkup administrasi. Penerimaan, yaitu kegiatan penerimaan dokumen yang masuk ke kantor dan perusahaan. B. Menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala informasi yang belum ada atau informasi yang masih berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan ketika diperlukan. C. Mencatat, yaitu kegiatan tulis-menulis mengenai data-data yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang mempunyai arti, dapat dikirim dan disimpan. D. Mengolah, yaitu berbagai macam kegiatan untuk mengerjakan data dan informasi agar dapat disajikan dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak informasi dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. F. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. G. Menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan informasi dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Secara etimologi, sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya, dalam institusi pendidikan, sarana dapat berupa gedung sekolah dan lapangan sekolah. Sementara itu, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan, atau proyek. Contohnya, jika dalam institusi pendidikan sarana dalam bentuk gedung sekolah dan lapangan sekolah, prasarananya dalam berbentuk ruang kelas, kamar mandi, dan perusahaan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung. Terdirinya atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan pelengkapnya yang memenuhi syarat untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. B. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana terdiri atas 4 komponen, yaitu 1. Kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer penanggung jawab. Kegiatan manajerial memiliki peranan vital karena menentukan masa depan atau alur kerja pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 2. Kegiatan operasional. Kegiatan operasional meliputi kegiatan penggandaan, pencatatan, pengundangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kegiatan operasional dilakukan oleh para pegawai dan staf operasional yang terbagi di dalam berbagai divisi
sesuai tugas dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 3. Objek. Objek meliputi komponen perbekalan, logistik, barang material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Objek umumnya berbentuk benda yang dimiliki wujud fisik, serta dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pokok sehingga kegiatan menunjang atau administrasi. Tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. C. Tujuan, fungsi, dan arsip administrasi sarana dan prasarana kantor. 1. Tujuan administrasi sarana dan prasarana kantor. Tujuannya adalah sarana prasarana terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikutnya adalah penjelasannya. 1. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. B. Secara umum, administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. 1. Mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. 2. Mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. 3. Mampu memberikan data dan informasi dalam bentuk keadaan barang. 4. Mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. 5. Mampu memberikan data dan informasi dalam waktu kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan atau instansi. 2. Fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor. Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi. 1. Mempercepat proses pelaksanaan kerja. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. 4. Memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. 5. Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam bekerja. 6. Memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi, baik pemerintahan maupun swasta. 3. Prinsip administrasi sarana dan prasarana. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Dalam prinsip pencapaian tujuan, administrasi sarana dan prasarana dapat berhasil melaksanakan apabila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan. 2. Prinsip efisien. Pada prinsip efisien, penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan tujuan teknis. 3. Prinsip administratif. Pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, pengaturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pihak yang berwenang. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab suatu organisasi atau perusahaan harus mampu menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlihat dalam pengelolaan sarana dan prasarana perusahaan secara jelas. 5. Prinsip kohefisan. Manajemen perlengkapan di kantor harus terrealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak.